Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TV Kopri? Perkembangan pariwisata di Kota Tanjung Pinang, juga kebudayaannya tentu saja terpengaruh dengan kondisi pandemi COVID-19 dan hingga saat ini telah memasuki era new normal. Bagaimanakah kondisinya? Inilah Bincang Cerdas. Pemirsa, bersama saya Nurul Baitisa Putri di Bincang Cerdas episode kali ini kita akan berbincang-bincang dan ngobrol-ngobrol secara langsung bersama Bapak Surjadi, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjung Pinang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh turunkan masker ya? Silahkan. Kita udah jaga jarak nih. Iya. Apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, aktivitas sehari-hari masih lancar? Masih sedikit walaupun ada keterbatasan, ada pembatasan, tapi tetap kita harus terus bergerak. Pariwisata tidak boleh berhenti, berkesenian tidak boleh berhenti, berkebudayaan tidak boleh berhenti. Oke, mantap, semangat terus. Oke, nah kita ingin tahu tentunya Pak dampaknya yang terjadi pada lingkup kebudayaan juga pariwisata di Kota Tanjung Pinang. Tentu saja ketika Indonesia khususnya di Kota Tanjung Pinang terkena pandemi COVID-19 nih Pak. Bagaimana nih kondisinya hingga saat ini? Silakan. Kita bicara dengan pariwisata dulu. Oke. Pariwisata itu adalah sektor yang paling sangat amat berdampak. Udah dalam tuh kalau paling amat sangat terdampak dengan COVID-19. Karena kita tahu bahwa sektor-sektor ekonomi lain mungkin masih bisa bergerak dengan disiasati dan lain sebagainya. Tetapi kalau pariwisata luar biasa dampaknya. Kunjungan wisatawan kita mancanegara terutama di tahun 2019 yang sudah mencapai target, over target gitu ya, sudah bagus. Kemudian di Januari juga year to year antara Januari 19 dengan Januari 2020 juga terdapat signifikan peningkatan. Tetapi begitu Februari sampai terakhir di bulan Mei sudah mulai nol, tiarap. Jadi April, Mei, Juni, Juli terus sampai sekarang wisman kita nol. Nah, langsung anjlok gitu ya Pak? Karena memang ini konsekuensi penutupan pintu masuk dan pintu keluar ya. Jadi memang itu merupakan konsekuensi kebijakan dari penanggulangan COVID-19 dengan meniadakan pintu masuk wisatawan mancanegara. Ya, karena ada kebijakan yang boleh masuk ke Indonesia ini hanya untuk para pekerja asing ya. Itu pun dengan batasan yang luar biasa. Baik. Nah kalau untuk kebudayaannya sendiri bagaimana Pak? Kalau kebudayaan masih bisa kita siasati dengan berbagai cara ya. Berkesenian dan berkebudayaan masih bisa kita siasati. Tetap kita dorong bahwa berkesenian dan berkebudayaan tetap harus jalan walaupun secara virtual. Nanti saya ceritakan apa saja yang sudah kita kerjakan. Baik secara nasional maupun daerah tetap bisa bergerak. Meskipun demikian bahwa antara pariwisata, kebudayaan itu merupakan sebuah hal yang saling berkaitan kuat khususnya untuk Tanjung Pinang karena wisata yang kita jual adalah wisata berbasis kebudayaan, sejarah ya. Jadi kalau dibilang berdampak sangat berdampak juga karena terus terang bahwa pelaku-pelaku seni, pelaku-pelaku budaya yang semula bisa mendapatkan event, panggung, pentas, ataupun pentas pantun dan lain sebagainya, tapi dengan pembatasan seperti ini juga mereka terdampak. Jadi disitulah bahwa pemerintah daerah, terutama pemerintah Kota Tanjung Pinang, Dinas Kebudayaan Pariwisata berusaha untuk memberikan sentuhan, kemudian jalan, laluan bagaimana mereka bisa tetap eksis. Oke, kalau untuk dunia pariwisata sendiri pelakunya ini bagaimana Pak? Kondisinya kemarin, kemudian hingga ke saat ini tentu saja perlahan sudah mulai beraktivitas kembali ya? Untuk kunjungan wisman memang sangat terdampak ya seperti apa yang saya sampaikan. Sampai dengan bulan terakhir, bulan September ini juga masih ada belum pergerakan ya. Karena memang secara kebijakan secara nasional, kemudian kebijakan di negara-negara penyumbang wisatawan kita juga masih belum memberikan laluan. Ya, terakhir yang kita dengar bersama bahwa Indonesia di-ban 59 negara, itu kan luar biasa dampaknya pasti. Tetapi bahwa usaha jasa pariwisata, baik itu jasa akomodasi, kemudian usaha-usaha jasa pariwisata lainnya, kuliner dan lain sebagainya, itu harus tetap kita dorong ya, karena memang itu menjadi sebuah tumpuan ekonomi masyarakat. Nah ini yang harus kita siasati bersama. Selain wisatawan domestik, meskipun domestik untuk wisatawan seperti Kepulauan Riau ini handicapnya ada.
handicap untuk Kepulauan Riau kita tergantung kepada laluan udara dan laut saja ya. Karena kita nggak punya akses darat. Beda dengan di Pulau Jawa, Sumatera yang bisa akses daratnya itu untuk domestik. Tapi jangan lupa bahwa kita punya 3 juta lebih penduduk Kepulauan Riau yang kalau kita kompak antar kabupaten kota, Kepulauan Riau ini kita bisa mengisi ceruk-ceruk pariwisata. Paling tidak membuat asap operasional usaha pariwisata itu masih bisa jalan. Nah, untuk perhotelan misalnya, untuk di Tanjung Pinang, alhamdulillah karena memang karakteristik hotel di Tanjung Pinang bukan resort ya. Jadi Tanjung Pinang ini secara umum adalah city hotel. Jadi untuk orang-orang yang berkebutuhan, yang memiliki kebutuhan untuk jasa penginapan dan lain sebagainya, atau istilah di hotel dengan istilah walk-in, itu masih lumayan gitu, masih tinggi. Dan dengan kesadaran kita untuk menerapkan protokol kesehatan, kemudian sepertinya orang Indonesia ini udah mulai berkurang rasa takutnya gitu terkait COVID. Entah mungkin sudah terlalu jenuh dan lain sebagainya, sehingga pergerakan sudah mulai terjadi. Nah, pantauan kami sekarang occupancy rate hotel-hotel di Tanjung Pinang sudah mulai bergerak naik ya. Bahkan sebagian sudah kami hotel-hotel berbintang operasional sudah bisa tertutupi gitu. Nah, jadi di occupancy 25%, ada yang 20%, ada yang 30%. Saya pikir itu sudah merupakan gambaran yang bagus. Apalagi baru-baru ini ada event MTQ ya. Oh iya benar. MTQ Provinsi Kepulauan Riau itu juga membantu okupansi rate-nya hotel-hotel di Tanjung Pinang. Bahkan dalam semingguan lebih belakangan ini mereka full. Itu terbantu karena event ya. Iya benar. Ya alhamdulillah karena kita menjadi tuan rumah MTQ Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian usaha-usaha lain kuliner, kafe dan lain sebagainya sepertinya juga sudah mulai bergerak naik. Hanya memang sekarang yang harus kita dorong adalah kepatuhan protokol kesehatan. Saya berulang-ulang bicara kepada pelaku usaha pariwisata untuk kita sama-sama berjuang jangan sampai muncul klaster pariwisata. Nah, itu harus kita jadi karena pariwisata ini adalah bisnis trust, bisnis kepercayaan. Kalau muncul klaster kita akan berat sekali nanti. Jadi kita berusaha ekonominya jalan, protokol kesehatannya tetap jalan. Berarti sejauh ini penyumbangnya itu domestik ya Pak, dari lingkup Tanjung Pinang atau Dan Kepulauan Riau saat ini saja? domestik dan lokal, lokal dan domestik ya, wisatawan lokal Kepulauan Riau dan domestik. Pergerakan Batam, Tanjung Pinang, Karimun itu juga sangat membantu, ya gitu. Kecuali wilayah Kepulauan Riau lain yang memang secara karakteristik berbeda ya, karena resort, enclave, kawasan enclave, kawasan tertutup itu juga memang agak sedikit berat. Tetangga kita seperti Bintan dan lain sebagainya itu ya. Tapi kalau Tanjung Pinang memang aktivitas ekonomi itu mensupport. Baik, kita akan lanjut berbincang kembali nanti ya Pak terkait dunia pariwisata juga kebudayaan di Kota Tanjung Pinang. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Cerdas. Rangkuman berita terhangat dalam sepekan. Sepekan kembali hadir temani akhir pekan Memberikan informasi yang aktual dan terpercaya. Kepri Sepekan hanya di TV Kepri. Info-info terkini di berbagai belahan dunia dikemas untuk kamu-kamu yang ingin tahu. MTM hadir di setiap hari hanya di TV Kepri. Masih bersama kami pemirsa di Bincang Cerdas dan kita masih bersama Bapak Surjadi, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjung Pinang. Tadi kita sudah sejenak mendengarkan bagaimana kondisi saat ini ya Pak, dunia pariwisata. Betul. Juga kebudayaannya di bidang kesenian. Nah ini mungkin dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sendiri atau bekerja sama dengan pihak lainnya apa nih Pak bentuk gebrakan yang dilakukan untuk mendongkrak kembali pariwisata juga kebudayaan yang sempat turun tadinya karena pandemi COVID-19 ini? Baik, pertama kita harus sama-sama membangun kepercayaan ya. Kepercayaan dunia luar terkait dengan usaha pariwisata yang ada di Kota Tanjung Pinang. Pertama itu, misalnya pemerintah bisa mengambil andil untuk mendorong tingkat kepercayaan.
Misalnya kami ada beberapa program-program pelatihan yang dibiayai oleh dana alokasi khusus. Itu kami bagi di beberapa hotel yang ada di Tanjung Pinang. Tujuannya yang pertama untuk membangun trust gitu. Kalau pemerintahnya sudah bisa membuat pelatihan, sosialisasi dengan protokol kesehatan yang ketat di hotel-hotel itu, tentu ini juga menjadi contoh gambaran dari instansi-instansi lain, organisasi lain untuk bisa bergerak berkegiatan di tempat itu. Kita bagi, kemudian sekaligus menjadi wadah kita untuk recheck. Ya, boleh jadi pada saat kita konfirmasi kesiapan protokol, namanya sedang dicek, kan sudah disiapkan sedemikian rupa ya. Tapi pada saat kita melakukan kegiatan di situ kita tahu real bagaimana kondisi kesiapan protokol kesehatan di lokasi itu contohnya. Itu seperti itu. Yang kedua misalnya kita berupaya untuk membangun kerjasama antar berbagai usaha pariwisata. Ya, baru-baru ini kita coba diskusi dengan beberapa teman-teman dari airline, perhotelan dan lain sebagainya. Kita akan coba melakukan upaya bundling ya. Bundling itu kerjasama yang saling menguntungkan. Jadi ada semacam dorongan paket atau diskon dan lain sebagainya untuk kita dorong agar wisata kita bisa mendapat comparative advantage ya. Jadi kita kalau dengan program-program seperti ini kita punya keunggulan komparatif ya, karena misalnya dengan airline tertentu dapat diskon di hotel ini dan lain sebagainya gitu ya. Itu juga kita usahakan. Kemudian yang paling penting penyiapan sumber daya manusianya. Nah, itu yang terus kita dorong. Dan alhamdulillah perhatian pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi maupun kita di Kota Tanjung Pinang terkait dengan usaha pariwisata, terkait keberadaan sumber daya manusia ini luar biasa. Berbagai kegiatan kementerian dan provinsi itu numpuknya di Tanjung Pinang itu syukurnya ya. Jadi membantu kami untuk menyiapkan human resource di pariwisata ini agar lebih siap. Pertama dalam menghadapi kondisi seperti sekarang ya, kondisi ekstrim ya tanda kutip ya. Kemudian menyiapkan juga nanti pasca ini berakhir, itu juga harus kita siapkan secara matang. Nah ini yang kita syukuri, misalnya program rebound Kemenpar masuk ke Tanjung Pinang, kita bisanya Kemenpar masuk ke Tanjung Pinang, kemudian provinsi juga pelatihan-pelatihannya, sosialisasi juga masuknya ke Tanjung Pinang. Ya ada berkahnya seperti itu, kami juga lakukan, ada DAK dan lain sebagainya. Sehingga secara sumber daya manusia sebenarnya kita sudah menyentuh semua elemen usaha pariwisata di Kota Tanjung Pinang. Jadi mereka sudah prepare, sudah aware terkait dengan bagaimana protokol kesehatan. Karena protokol kesehatan itu juga harus disadari bahwa itu menjadi bagian dari sebuah trust masyarakat untuk menikmati, memanfaatkan usaha-usaha pariwisata ya. Jadi kemudian nanti juga di Kementerian Pariwisata akan meluncurkan program labeling CHSE ya. Cleanliness, healthy, kemudian safety dan environment friendly ya. Jadi seluruh usaha pariwisata nanti akan di labeling, akan disertifikasi apakah sudah lolos itu. Itu sudah kita lakukan semua sosialisasi di tingkat di Kota Tanjung Pinang supaya nanti pada saat program ini jalan kita sudah siap bahwa item-item yang harus ada dalam usaha pariwisata untuk di labeling aman COVID itu sudah mereka pahami. Itu yang kita kejar lebih dulu. Karena ini juga efeknya bukan hanya semata-mata kesehatan, tapi juga aspek bisnisnya. Pada saat usaha tertentu tidak lolos labeling, otomatis trust-nya akan jatuh ya, gitu. Bener. Orang akan ragu, wah itu tuh nggak lolos tuh. Itu kan agak beresiko untuk bisnis pariwisatanya sendiri. Nah ini yang sedang kita dorong. Kemudian selain itu banyak pelaku-pelaku yang terdampak seperti para teman-teman pemandu wisata gitu ya, yang semula dalam sebulan mereka saya tanya ada yang sampai 20 kali sampai 25 kali jadi menggait tamu, sekarang relatif nol gitu ya. Itu juga kita lakukan upaya-upaya baik yang sentuhannya langsung maupun untuk preparing kemampuan mereka. Nah ini yang terus kita lakukan. Kemarin juga Kementerian Pariwisata juga meluncurkan bantuan sentuhan semacam sembako dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita menyiapkan sumber daya manusia itu dulu. Kemudian kegiatan-kegiatan lain yang kita lakukan adalah
pelaku-pelaku ini banyak sekali misalnya tidak memiliki job lagi gitu kan, sehingga mempengaruhi ekonomi rumah tangganya. Berarti yang seperti usahanya tutup begitu ya Pak? Alhamdulillah kalau pantauan kami Tanjung Pinang relatif tidak sampai seperti itu gitu ya. Bahkan kami kemarin sempat berdiskusi dengan beberapa teman-teman GM hotel gitu kan, karena beberapa minta advice pada saat kondisi waktu sekitar Maret, April atau Mei itu kan kondisi yang berat sekali itu ya kayak gitu. Kondisi masyarakat masih takutnya tinggi, kemudian kondisi nasional juga sekarang juga masih belum melandai sih ya. Sekarang juga sedang belum melandai. Itu yang jadi kendala kita. Nah, mereka bertanya, ini kami tutup total atau seperti apa saran dari pemerintah? Kalau kami sih menyarankan misalnya usaha hotel itu tidak sampai tutup total, karena kalau sampai tutup total nanti pada saat mau burn up-nya lagi itu agak berat, karena kan harus dicek lagi kesiapannya. Tapi teman-teman akhirnya sepakat menyiapkan 5 atau 10 kamar di standby kan, tapi tetap operasional. Tapi sekarang alhamdulillah dengan begitu ternyata ini mendorong progres recovery occupancy rate hotel gitu ya, seperti itu. Nah, langkah yang diambil tadi itu sangat penting sekali. Betul, ya Pak ya. dan juga kita minta teman-teman di BPPRD pajak retribusi daerah untuk melakukan relaksasi pajak dululah, pajak retribusi daerah khusus untuk pajak hotel, restoran dan pajak hiburan ya, karena saya memahami apa yang dirasakan oleh para pengusaha usaha pariwisata baik hotel dan restoran gitu ya. Jadi dalam keadaan sulit seperti ini alhamdulillah wali kota juga merespon, Ibu Wali Kota merespon. Jadi ada relaksasi pajak hotel, restoran atau pajak daerah lah ya. Jadi mereka tidak terbebankan dulu supaya mereka bisa sustain. Nah, setelah mereka sustain, nanti pada saat recovery-nya sudah jalan, nah bolehlah lagi. Seperti itu. Oke, baik. Nah, sangat bersyukur ya Kota Tanjung Pinang tidak terlalu berdampak sampai sejauh daerah lain begitu ya Pak, yang mungkin ada pariwisatanya harus tutup, hotelnya juga harus tutup begitu ya. Baik, sejauh ini dapat berjalan dengan alhamdulillah, kita juga ya. didorong ada event ya, ada Iya, event seperti MTQ kemarin itu juga membantu di tengah kegersangan tamu dan lain sebagainya. Oke, baik. Kita akan lanjut lagi nanti Pak di Baik. segmen selanjutnya di Bincang Cerdas. Kita masih akan berbincang bersama Pak Suryadi. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Bincang Cerdas. Memberikan informasi langsung dari narasumber terpercaya. Berbicara secara fakta dan akurat. Para narasumber yang ahli di bidangnya. Mengupas tuntas permasalahan yang terjadi. Memberikan solusi dan informasi di setiap pertemuan. Berbagai tema menarik seputar Kepulauan Riau dikemas secara hangat dalam Bincang Cerdas hanya di TV Kepri. Memberikan informasi secara akurat dan mudah dipahami. Mengabarkan secara langsung dari sumbernya. Dirangkum secara mendidik. Seputar Kepulauan Riau. Kita saksikan kabar Kepri selengkapnya. Menyampaikan kabar seputar Kepri. Kabar Kepri hanya di TV Kepri. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Bincang Cerdas. Masih bersama Bapak Suryadi, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjung Pinang. Tadi kita sudah ngobrol panjang sekali mengenai dunia pariwisata yang dijelaskan oleh Pak Suryadi. Ya, sejauh ini bagaimana perkembangannya ketika pandemi, ketika sudah masuk era new normal, yang alhamdulillah Kota Tanjung Pinang masih dalam tahap bisa dibilang baik-baik saja ya Pak ya. Walaupun Ya, masih tidak sebaik itu. Walaupun gitu. tidak sebaik itu ya. Tapi kita bagaimana mensiasati saja. Baik. Nah, kalau untuk kebudayaannya sendiri di bidang seni ini bagaimana nih Pak? Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini selain pariwisata juga memangku kepentingan
kebudayaan dan ekonomi kreatif. Itu juga harus kita pikirkan sama-sama. Karena pelaku kebudayaan dan pelaku aircraft juga terdampak terkait dengan perkembangan COVID-19 ini. Nah, itulah kita berusaha melakukan terobosan-terobosan karena memang sekarang eranya juga era seperti ini ya, era virtual ya. Jadi kami membangun panggungnya panggung virtual. Jadi panggung virtual itu kami buat konsep meskipun kami belum sanggup untuk live streaming seperti teman-teman di TV Kepri gitu kan. Kalau nanti teman-teman TV Kepri mau bekerja sama dengan kami ada konten untuk di live streaming kan kami siap gitu. Karena kami juga belum punya kemampuan untuk itu. Tapi kami dengan pola tapping ya. Nah, itu kami bangun akun atau channel YouTube, Facebook, Instagram gitu kan yang on medsos kita untuk menyiarkan atau menjadi panggung virtual itu. Paling tidak bahwa teman-teman pelaku seni kebudayaan itu walaupun mungkin tidak bisa menyentuh semua pelaku, tetapi paling tidak kami bisa memberikan laluan untuk beberapa teman-teman baik musik ekonomi kreatifnya, kemudian musik tradisi, sanggar, kemudian pelaku-pelaku penggiat seni seperti joget dangdut dan lain sebagainya. Contoh seperti yang teman-teman penonton TV Kepri boleh lihat di channel YouTube kita di Pesona Tanjung Pinang Official. Silakan subscribe, like dan komen, share gitu kan. Karena sekarang Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tanjung Pinang ini juga merangkap host dan YouTuber. Jadi YouTuber sekarang ya Pak ya. Harus begitu. Memang sepertinya eranya menuntut kita harus seperti itu. Dan itu kita lakukan dan alhamdulillah responnya sangat bagus gitu kan. Termasuk beberapa panggung-panggung musik yang kita bantu, kita support untuk mendorong tetap kawan-kawan mesti punya panggung. Jangan sampai mereka betul-betul kesulitan ataupun tidak punya wadah untuk mengapresiasikannya. Itu yang terus kita. Bahkan beberapa kemarin di beberapa Sembang Semase produknya itu ya, Sembang Semase di sesi keberapa itu saya lupa. Itu kita kolaborasi dengan pemilik hotel. Jadi hotel menyiapkan tempat yang menarik di poolside misalnya kan. Kemudian kita padukan dengan musik, sekaligus ada fashion show yang kita bantu selling virtual. Jadi penjualannya virtual gitu ya. Jadi kita dorong aircraft terbantu, terus sekaligus promosi hotelnya juga bisa jalan. Bagaimana ada momen-momen untuk memberitahukan kepada penonton bahwa hotel ini sudah preparing protokol kesehatannya sudah sedemikian rupa sehingga tidak khawatir untuk menginap dan lain sebagainya. Itu kita lakukan semaksimal mungkin walaupun kita tahu bahwa kita punya kendala pembiayaan ya. Tapi saya bilang sama teman-teman di tim Budpar, sudahlah kali ini kita nggak usah pikir bahwa kita nggak punya biaya untuk edit, nggak biaya untuk rekaman, udah nggak apa-apa, kita jalan aja sebisa mungkin untuk membantu. Paling tidak pelaku diberi honor kan sudah cukup membantu lah ya. Sentuhan pemerintah tuh perlu hadir di situ. Itu berarti dalam bentuk event ya tadi apa yang jadi kami sebutnya Sembang Semase. Jadi semua elemen kebudayaan kita coba gali. Elemen aircraft juga kita bantu. Kita panggungnya seperti itu. Gitu. Itu kapan tuh Pak kemarin? Sudah kita mulai sejak bulan apa ya? Maret atau April sudah kita mulai. Jadi kita harap sepanjang tahun itu bisa jalan. Gitu, nah selain itu apa ada lagi Pak event-event yang serupa? Secara nasional kita juga dibantu ya dengan Kemenparekraf. Kita nanti akan menjadi satu dari 10 kabupaten kota yang diberi laluan untuk konser kebudayaan ya, nanti sedang kita persiapkan ya. Jadi nanti live streaming konser hanya 10 kabupaten kota se-Indonesia yang diberi laluan oleh Kemenpar. Oke, itu live streaming ya, berarti ya, live online streaming langsung ya. Baik. Nah, ini kemarin bagaimana Pak tanggapannya, mungkin perasaannya para teman-teman pelaku seni nih Pak, yang mungkin tadinya biasa tampil langsung di depan orang ramai begitu ya, atau di halayak luas biasanya, tapi ini harus dilakukan secara virtual atau harus tapping begitu Pak? Mereka happy ya, kan the show must go on. Semuanya harus tetap jalan, tapi dengan kita mengikuti apa yang berubah di masa sekarang gitu ya. Kalau memang harus dengan proses virtual ya kita ikuti dengan proses virtual supaya kita bisa tetap eksis. Ada keuntungan kok dengan proses virtual ini bahwa panggung akan tanda kutip lebih abadi, ya kan? Kalau outdoors satu malam
berjalan, setelah tutup sudah selesai kan, gitu kan. Yang nonton sekian ratus di situ. Tapi kalau kita virtualkan, dia lebih abadi karena yang nggak sempat nonton pada saat premier, kan biasanya kami premierkan ya, premierkan jam 8 malam, setiap Ahad malam, Minggu malam, atau Senin malam itu yang nggak sempat kan masih bisa nonton karena tersimpan di akun ya, di channel YouTube Pesona Tanjung Pinang itu. Jadi dan alhamdulillah viewernya semakin bagus. Saya pikir memang ini menjadi solusi. Ya, nanti kawan-kawan sekali lagi coba lihat channel YouTube itu, subscribe itu, lihat viewernya juga sudah bagus. Komen-komennya itu sudah tidak lagi Tanjung Pinang tapi ada yang dari Purwokerto, Bandung apa segala. Berarti lebih meluas lagi daripada kalau kita outdoors. Mungkin ke depan juga akan menjadi metode bagi kami, walaupun panggungnya outdoor juga harus disiapkan konsep virtualnya supaya ada tanda kutip lebih lama dinikmati orangnya. Sekaligus promosi juga begitu betul, ya Pak ya? Betul. Demikian juga di pariwisata. Pariwisata sekarang kita mendorong konsep paket wisata virtual ya. Kemarin kita dibantu, ini dalam waktu dekat juga ada lagi dibantu Kemenpar untuk paket wisata virtual Pulau Penyengat. Kemarin sudah kita lakukan uji coba pertama, lumayan dengan berbayar pun orang masih banyak yang mau ikut gitu ya. Nah ini sedang kita siapkan, bahkan kementerian juga menyiapkan influencer ya, dari artis ya, kita belum tahu siapa ya artis yang ditunjuk untuk menjadi influencer di virtual tour yang dibuat oleh kita itu nanti. Nah, seperti itu juga memang. Keuntungan virtual tour ini nanti pada saat masa normal dia akan menjadi teaser, akan menjadi media promosi, ya kan gitu. Jadi orang, nanti dah normal, saya kemarin ikut virtual tournya loh, keren. Saya mau datang lah, mau menyatakan realnya. Nah, itu kan juga ada double-nya. Gitu. Itu kemarin diputarkan atau untuk masyarakat mana itu Pak yang menikmati? Tentunya untuk virtual luar tour. ya. Virtual tour kita buka bebas karena berbayar kan, berbayar. Berarti jadi, secara online begitu ya, jadi, bisa diakses siapa saja. Jadi ada skenario berangkat dari Jakarta seolah-olah nanti mendarat, kami sambut dengan tari sembah, ada terus nanti kita makan siang dulu, makan siangnya juga sajian makanan di sini, gonggongnya virtual ya gitu. Ya saya bilang ini wisata berangan tak apalah, karena memang kondisinya seperti itu. Iya memang seperti itu, malah makin penasaran ya, pengen wisatawan yang jadinya greget tuh, kapan nih pandemi bisa segera berakhir, bisa benar-benar sampai ke Penyengat begitu ya Pak ya. Baik. Nah sejauh ini Pak, bantuan apa lagi nih yang dari pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk menunjang kebudayaan dan pariwisata di Kota Tanjung Pinang? Seperti apa yang saya sampaikan tadi bahwa pola-pola bantuan itu alhamdulillah tidak saja dari kota ya, provinsi juga bantu, Kemenpar juga sangat support sekali. Baru-baru ini kita mendapat bantuan dari Kemenpar untuk 2 kali malah sudah untuk kesiapan protokol COVID itu ya. Jadi semua perlengkapannya disiapkan oleh kementerian. Jadi alhamdulillah itu yang sudah kita dapatkan. Tetapi memang kita berharap bahwa ke depan ada upaya-upaya untuk mengintegrasikan cara kita membuat paket wisata ya. Kabupaten kota seprovinsi Kepri ini bisa berangkat sama-sama, kemudian bergeraknya sama-sama, pengaturan itinerarinya juga saling tergabung, karena wisata itu tidak boleh berpikir administrasi wilayah. Ya tidak boleh berpikir saya pemerintah Kota Tanjung Pinang gitu kan. Itu Pemkab Bintan, itu Pemko Batam, tidak. Wisatawan itu bagaimana dia memperoleh keinginannya untuk berwisata, dia tidak peduli batasan wilayah administrasi, dia nggak peduli. Baik. Kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita Pak di Bincang Cerdas episode kali ini. Sedikit dari Pak Surjadi, harapan atau pesan yang ingin disampaikan Pak, silahkan. Harapan saya singkat. Kita berharap, kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir. Amin. Yang kedua, harapan kita bahwa kita bisa melewati ini, khususnya untuk usaha-usaha pariwisata, untuk pelaku-pelaku pariwisata, kemudian sambil kita menyiapkan sumber daya manusia kita untuk memprepare pada saat ini pandemi berakhir, kita sudah punya batu loncatan baru atau pegas baru untuk mendorong berkembangnya pariwisata itu. Oke, baik. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Suryadi. Terima kasih. Iya, juga terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa TV Kepri dalam Bincang Cerdas episode kali ini. Kita akan ketemu dengan Bincang Cerdas di episode lainnya dengan bahasan-bahasan yang tentu saja menarik untuk Anda. Saya Nurul Baiti Saputri undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.